rekan kerjanya bahwa Miso mengundurkan diri, tetapi tidak satupun dari mereka yang mempercayainya. Seketika Miso pun datang dan mengatakan kepada mereka kalau apa yang dikatakannya itu benar. Mereka bertanya-tanya tentang alasan mengapa ia mengundurkan diri, dan mereka menebak-nebak liar untuk alasan dari Miso. Dan Miso hanya mengatakan bahwa itu pribadi. Keesokan harinya, ketika Miso selesai memposting deskripsi pekerjaannya, Miso menongkak untuk melihat Yongjun melototinya dengan marah. Tapi dia hanya menyuruh untuk mendorong kembali pertemuan sore, dan dia akan makan siang di rumahnya. Miso sangat senang karena ada waktu pribadi untuknya. Yongjun mengunjungi kantor Yoshi, terobsesi tentang mengapa Miso ingin mengundurkan diri. Dia kesal karena biasanya ia bisa mengetahuinya, tapi kali ini dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Yoshi menawarkan suplemen ginseng merah untuk syarafnya, tapi Yongjun hanya ingin tahu mengapa Miso mengundurkan diri. Yoshi mengatakan kepadanya bahwa Miso kuat untuk bekerja sama 9 tahun dengannya. Dia mengatakan pada Yongjun tentang hubungan dengan istrinya yang kini sudah cerai. Yongjun merasa tidak nyaman dan memerintah Yoshi untuk tidak menangis, mengatakan kepadanya untuk langsung ke intinya. Yoshi mengatakan bahwa dia perlu berbicara dengan Miso dan membuat terobosan. Dia menawarkan untuk membantu, tapi Yongjun menyindir. Sementara itu, Miso menggunakan jam makan siangnya untuk melunasi pinjaman di bank. Dan seketika, Yongjun menelpon kembali untuk bergabung dengannya untuk makan malam dengan orang tuanya. Seketika, Miso dengan tergesa-gesa berjalan kembali dan menahan napasnya sehingga Yongjun tidak bisa melihat terengah-engah. Di dalam mobil, Yongjun berpikir keras tentang cara membuat terobosan. Ketika mereka mendekati rumah orang tuanya, dia berputar dan mengingatkan bahwa dia tidak memberikan kesempatan kedua. Namun dia menawarkan pengecualian kepada Miso, dan bahkan untuk mempromosikan kepada direktur dengan asisten sendiri, memberikan mobil perusahaan, dan dia terus berusaha secara berlebihan menawarkan untuk membayarkan pengeluaran pribadinya dan utang keluarga. Yongjun mengatakan bahwa ia merupakan bos paling sempurna sedunia. Pada saat di rumah orang tuanya Yongjun, mereka kemudian berbincang-bincang dan makan bersama. Setelah makan siang, Yongjun membahas proyek masa depan perusahaan dengan ayahnya. Ayahnya pun bertanya apakah dia memiliki rencana untuk menikah. Seketika, ia berpura-pura berada di ambang kematian ketika Yongjun mengatakan tidak memiliki rencana pernikahan. Kemudian dia berteriak bahwa Miso mengundurkan diri, tapi Yongjun dengan tegas memberitahukan dia bahwa dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Di lain tempat, ibu Yongjun membicarakan tentang kebiasaan kencan Yongjun. Dia bertanya apakah itu benar-benar bahwa tidak membiarkan gadis menyentuhnya. Dan ibunya mencoba bertanya apakah putranya gay. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu. Jadi, Miso menebaknya dan berkata gay. Oh tidak, tentu saja tidak. Dia meyakinkan ibunya bahwa selama dia bekerja untuknya, dialah yang tahu. Ibu mengaku bahwa dia dan ayahnya telah mengkhawatirkan Yongjun, dan dia penasaran bagaimana wanita memandangnya. Miso mengatakan bahwa dia sempurna, dan ibunya prihatin bahwa dia berharap seseorang yang baik akan berkencan dengannya. Seseorang seperti Miso, tentunya. Miso pun kebingungan dan ibunya tertawa riang dan mengatakan dia hanya bercanda. Miso diselamatkan oleh Yongjun